Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta topografi dan sayatannya. Yang pertama, pastiin folder sudah terkoneksi dengan ArcGIS. Dan ini merupakan foldernya. Lalu kita ini ada dem. Dem ini kita langsung drag aja langsung. Nah, kita langsung atur koordinatnya. Untuk daerah penelitiannya kita masuk ke zona 49S. Oke, ini sudah berada di 49S. Lalu selanjutnya kita ke Art Toolbox. Ditunggu sebentar loading. Loadingnya agak lama. Lalu kita ke Data Management Tools. Kita cari ke Projection and Transformation. Di raster kita pilih Project Raster. Ditunggu lagi. Habis ini kita input raster yang DMTIF. Lalu untuk output rasternya kita bisa terserah kita mau nge-save di mana. Untuk output koordinatnya itu kita pakai zona 49S. Oke. Di sini sudah zonanya 49S. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, nanti kita tunggu notif bahwa nanti ada notif bahwa sudah di raster. Oke, sudah selesai project rasternya. Yang dimana artinya ini sudah berhasil dilakukan project raster. Selanjutnya, kita akan masukin kafling di file. Terus sampai kafling ini tinggal kita drag aja. Untuk kemudian kita melihat kafling. Untuk color kita pilih no color. Outline color kita pilih warna merah aja. Selanjutnya kita akan mengklip bagian kaflingnya aja. Selanjutnya caranya kita tinggal ke search. Terus kita cari clip data management tool. Pencet. Lalu input rasternya kita pilih yang project raster. Outputnya kita pilih bagian kafling. Lalu kita tinggal OK. Kita tunggu lagi sampai ada notif-notifnya itu. Nah, di sini kita kan udah klipnya. Kita tinggal uncheck bagian dem-nya. Nah, ini bagian kafling kita. Nah, setelah ini sudah terjadi, kita buat kontur. Kita ke toolbox. Kita ke 3D analysis. Terus kita ke raster surface. Masuk ke kontur. Nah, di sini sudah ada kontur. Lalu
Untuk input rasternya, kita pilih bagian grip tadi. Lalu kontur intervalnya, karena kita menggunakan pakai skala 12.500, kita berarti kontur intervalnya sesuai rumus berarti 6,25. Lalu kita klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, ini udah. Nah, habis itu kita ganti namanya aja ke kontur interval. Warnanya juga kita ubah ke primary kontur batrimetri primary. Nah, udah. Setelah kita akan membuat kontur indeks. Caranya sama, kita pilih kontur. Untuk input rasternya, kita pakai grip tadi. Kontur intervalnya, dia 6,25 itu dikali 4. Jadi hasilnya sekitar 25. Nanti kita OK aja. Kita tunggu sampai muncul kontur indeksnya. Nah, kita ganti aja namanya kontur indeks. Lalu kita ubah garisnya. Kontur indeks ini akan lebih tebal, jadi dia akan menggunakan yang namanya indeks primary. Nah, ini udah. Sudah terlihat kontur interval, kontur indeksnya. Nah, kita cek bagian DEM-nya. Nah, ini kita udah melihat kontur indeks dan kontur interval kita. Selanjutnya kita akan membuat elevasi. Dari kontur indeks kita ke kanan, ke properties. Nah, bagian labels vision distance kita checklist. Lalu kita ini bagian kontur. Nah, kita coba apply. Nah, ini untuk kontur indeksnya. Nah, habis itu kita rapihin di placement properties, positionnya kita ke on the line. Bagian duplicate label kita ke place one label per feature, itu oke aja. Terus bagian simbol, edit simbol, kita edit simbol. Lalu yang bagian masa kita pakai yang halo. Kita oke aja, kita oke. Kita apply. Nah, ini udah rapi kan? Oke, kita oke aja. Habis kita kontur indeks. Nah, kita masukin file-file seperti administrasinya. Nah, ini ada administrasi desa, administrasi sungai, dan lain-lain. Kita drag aja. Lalu sungai, oke. Lalu ada jalan. Nah, ini udah kita masukin jalan, masukin sungai AR, sungai LN, dan juga kita masukin administrasi desa. Lalu ini kan masih belum terklip kan? Nah, caranya kita ke geoprocessing. Kita pilih clip. Input feature ya, kita pakai sungai atau jalan LN dulu. Nanti kita ke ini, kliknya coupling. Lalu kita oke. Nah, kita tunggu sampai dia ke clip. Nah, kita ulangi semuanya. Tadi kan jalan, sekarang kita sungai LN. Key feature pakai coupling.
Oke, lanjut. Terus sungai AR. Nah, kita cek lagi apakah masih ada. Lanjut yang administrasi desa. Kita klik feature lagi. Kafling. Oke. Nah, ini udah di-clip semua kan. Nah, kita tinggal uncheck bagian yang belum di-clip. Nah, ini kan udah di-clip. Nah, ini kita sudah clip semuanya. Untuk administrasi desa, kita pilih hollow aja. Oke. Untuk sungai AR. Sungai AR kan sungai utama, jadi kita pakai warna biru. Nah, habis itu kita pakai sungai LN. Kita pakai river. Terus kita ke jalan pakai highway rem. Nah, ini udah. Kita munculin nama daerahnya di administrasi desa. Kita klik kanan. Sorry, salah pencet. Nah, ini kita ke properties. Nah, ini label sebelum feature display array. Kita checklist. Habis itu label fieldnya kita kirim nama BJ. Lalu kita klik aja, dia oke. Nah, ini kan udah lihat nih ada nama-nama daerah-daerahnya. Jadi kita sudah berhasil memunculkan nama daerah administrasi. Lalu selanjutnya kita ganti ukuran kertasnya. Jadi caranya di change layout. Misalnya mau ubah ke A2 landscape, kita finish. Nah, Nah, di sini kita sesuaiin aja ukurannya. Sesuai yang kita mau. Sesuai ya sepasnya aja ya.
Oke, ini sudah. Oke, ini udah, kita sudah memfikskan mengikuti petanya. Lalu kita pakai fixnya scale-nya, kita pilih properties, kita pilih data frame, bagian X dan kita ubah ke fix scale. Ini adalah 1:12.500. Nah, ini klik OK aja. Nah, ini kayaknya agak terlalu fit to page, jadi kita agak lebarin sedikit. Nah, kita klik kanan lagi. Lalu kita pilih properties. Kita pilih grids. Bagian new grid. Nah, di new grid ini ada gratico, ada measure. Lalu karena kita UTM, kita pakai measure grid. Kita tinggal next. Lalu di sini kita pakai 500-500. Next, finish. Oke. Nah, ini kan udah. Nah, karena ada angka 00 di bagian belakang ini, itu caranya kita klik kanan, properties, lalu habis itu kita ke bagian properties. Selanjutnya kita ke bagian labels, ini ada additional properties. Number formatnya ini kan, nah untuk roundingnya kita pilih dia 0. Tinggal oke. Nah, ini kan 00-nya belakangnya udah pada hilang kan. Nah, selanjutnya ini peta sudah selesai karena sudah ada gridnya juga. Terus selanjutnya kita akan membuat sayatan. Untuk sayatan sendiri, itu kita tinggal menggunakan 3D Analysis. Kita di Customize, kita ke 3D Analysis. Kita di Customize, di toolbar, kita ke 3D Analysis. Oke. Pastiin ini DEM Project Raster Clip ya. Lalu habis itu kita ke option, dimana kita bakal save datanya. Habis itu kita akan taruh di ini folder 3. Oke. Nah, ini udah kita oke aja. Jadi yang kita lakukan adalah membuat sayatan dengan menggunakan interpolate line. Yang ini nih.
kita pastiin sayatan kita kena di kontur tertinggi. Kita lihat di tertinggi di 400 ini. Sayatannya bebas aja, di mana nanti aku mau ngambil di mungkin di sini. Jadi dari sini ke arah sini. Nah, ini udah. Nah, kita habis itu kita pencet profil grabnya. Nah, ini. Nah, ini dia kena 400. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat di. Nah, ini di refresh dulu. Nah, udah ada PG1 SHP. Lalu habis ini kita drag ke peta. Nah, ini oke aja. Habis itu di PG1 nih udah muncul. Habis itu selanjutnya di PG1 ini kita open attribute table. Terus ini kita pilih yang kiri, terus kita ke add field. Kita pilih export. Nah, di sini kita mau save di mana terserah. So, di folder ini kita text file, kita save. Nah, ini kan udah ada nih. Ini data yang tadi. Nah, udah habis itu kita ke insert data frame. Nah, ini udah ada data frame. Nah, ini udah. Kita ke add data kita pilih yang tadi kita di save di mana tadi? Lalu kita add data, lalu kita ke tadi save di mana? Nah, ini kita add aja. Lalu habis di add kita display X data. X-nya itu M, terus Y-nya itu Z, terus Z-nya itu non, koordinat sistemnya kita 49S. Udah kita pilih, lalu kita bakal pencet OK aja. Nah, ini untuk sayatan kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan kasih koordinat di penampangnya. Nah, ini kan kita bisa nyesuaiin juga menggunakan skala dari penampangnya. Itu kayak tadi, klik kanan, terus kita properties, terus kita data frame, terus kita fix scale, kita ambil
1:12.500. Oke, nah ini bisa dipanjangin. Nah, itu kita tinggal kasih grid. Kita ke grid, kita ke new grid, kita pakai measure grid. Oke. Appearance kita pakai labels only. Selanjutnya untuk intervalnya kita pakai next aja. Ini aku pakai 100, ini 500 aja. Kita finish, kita oke aja. Nah, kan juga masih ada 0-0-nya kan. Kita ke properties, bagian grid. Kita ke bagian grid, ke properties, terus ke labels ini top sama bottomnya itu di-uncheck aja. Terus udah. Labels, additional properties. Kita nomor formatnya kita nomor format bagian rounding kita nolin aja. Oke. Nah, ini udah bagus kan? Selanjutnya kita search buat bisa di trace, search-nya adalah point to kita pakai point to line data management. Kita pakai input features-nya kita yang ini. Kita ke search itu dari point to line, kita pakai point to line data management, kita input feature-nya yang ini, lalu kita taruh dulu aja save di ini, kita namain aja point to line. Nah, itu oke aja. Nah, ini udah berhasil, udah ada tanda centangnya. Dan sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.